1. Suatu upaya untuk menjadikan komunitas atau masyarakat, kelompok orang, atau paguyuban lebih berdaya, sehingga memiliki kemampuan melakukan kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi yang dialaminya, merupakan pengertian dari A. Pemberdayaan, B. Pemberdayaan masyarakat, C. Masyarakat madani, D. Keberdayaan, E. Perlindungan sosial. Jawaban yang benar adalah A. Pemberdayaan mengacu pada proses memberikan kekuatan, sumber daya, pengetahuan, dan kemampuan kepada komunitas atau individu untuk meningkatkan kontrol atas kehidupan mereka sendiri dan memperbaiki situasi yang mereka hadapi. 2. Pelaku pemberdayaan dapat dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, maupun lembaga swadaya masyarakat yang peduli pada masyarakat. Pemberdayaan ini pada intinya bermuara pada perubahan yang dilakukan secara gradual, konsisten, sustainable yaitu A. Terpadu, konsisten, dan berkemajuan, B. Terprogram, konsisten, dan taat azas, C. Transparan, konsisten, dan terkontrol, D. Bertahap, konsisten, dan terus-menerus, E. Konsisten dan berkemajuan. Jawaban yang benar adalah D. Pemberdayaan seringkali melibatkan proses yang berlangsung secara bertahap, konsisten, dan berkelanjutan untuk mencapai perubahan yang lebih signifikan dalam masyarakat. 3. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk A. Memajukan lingkungan hidup masyarakat, B. Membelajarkan masyarakat agar termotivasi, C. Membentuk kemandirian masyarakat, D. Mengangkat derajat masyarakat, E. Memaksimalkan produksi dan memperlancar distribusi. Jawaban yang benar adalah C. Pemberdayaan bertujuan untuk memberikan kemampuan, pengetahuan, dan sumber daya kepada masyarakat agar mereka lebih mandiri dalam mengatasi masalah mereka sendiri serta dapat berperan aktif dalam memperbaiki kondisi lingkungan sosial dan ekonomi mereka. 4. Perhatikan kutipan berikut dengan seksama. Dalam PNPM Mandiri Pedesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Prinsip dasar PNPM Mandiri Pedesaan yang sesuai dengan pertanyaan di atas adalah A. Transparansi dan akuntabel, B. Keberpihakan kepada masyarakat miskin, C. Partisipasi perlibatan masyarakat, D. Prioritas pada usulan, E. Kesetaraan dan keadilan gender. Jawaban yang benar adalah C. Program tersebut menekankan keterlibatan aktif dari anggota masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan sebagai prinsip dasarnya, sehingga mendukung konsep pemberdayaan melalui partisipasi yang luas dari masyarakat itu sendiri. 5. Selain sumber-sumber dan modal kapital, terdapat pula modal manusia, modal intelektual, kultural, dan modal sosial yang diinvestasikan untuk kegiatan di masa yang akan datang. Berikut ini yang merupakan wujud modal manusia adalah A. Kemampuan atau keterampilan dapat digunakan untuk melaksanakan tugas tertentu, B. Kecerdasaan atau ide-ide yang dimiliki manusia untuk mengartikulasikan sebuah konsep atau pemikiran, C. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap praktik dan pedoman-pedoman hidup dalam masyarakat, D. Masyarakat yang kuat, kokoh, merasa aman, dan suka bergotong royong, E. Modal yang timbul dari adanya interaksi antara orang-orang dalam suatu masyarakat. Jawaban yang benar adalah A. Modal manusia meliputi keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan individu yang dapat diinvestasikan untuk melaksanakan tugas atau kegiatan tertentu. Ini adalah aset yang dimiliki individu dan dapat ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. 6. Slogan siapa yang menghasilkan akan menikmati, dan yang menikmati adalah yang menghasilkan. Slogan tersebut merupakan salah satu upaya agar pemberdayaan dapat berlangsung secara alamiah,
berkesinambungan, dan A. Percaya diri, B. Menumbuhkan kemandirian, C. Disosialisasikan, D. Mengantisipasi kegagalan, E. Menjamin keberhasilan. Jawaban yang benar adalah B. Slogan tersebut mendorong konsep bahwa orang yang aktif berkontribusi dan menghasilkan juga akan menikmati hasil dari usaha mereka sendiri. Ini mendorong pada ide kemandirian dan memotivasi orang untuk terlibat secara aktif dalam proses pemberdayaan. 7. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Peningkatan akses terhadap prasarana dan saran yang mendukung penyediaan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan. 2. Penciptaan sistem usaha dan stabilitas ekonomi. 3. Peningkatan produktivitas dan pendapatan. 4. Pengendalian pertumbuhan penduduk. 5. Pelestarian lingkungan hidup. Aksi pemberdayaan langsung diarahkan pada nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C1 dan 4, D2 dan 4, E4 dan 5. Jawaban yang benar adalah B. Peningkatan akses terhadap prasarana dan sumber daya yang mendukung kebutuhan dasar, nomor 1, serta peningkatan produktivitas dan pendapatan, nomor 3, merupakan langkah-langkah yang secara langsung terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat. 8. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Anggapan masyarakat bahwa sungai merupakan tempat sampah umum. 2. Masyarakat adat di Makassar membangun rumah panggung di perkampungan. 3. Banyak warga di Jakarta membangun rumah di bantaran sungai. 4. Suku Baduy membagi daerah perairan sungai menurut fungsinya. 5. Sistem subak pada pertanian masyarakat di Bali. Kearifan lokal masyarakat ditunjukkan oleh pernyataan nomor A1 2 dan 3, B1 3 dan 4, C2 3 dan 4, D2 4 dan 5, E3 4 dan 5. Jawaban yang benar adalah D. Pernyataan nomor 2, 4, dan 5 menunjukkan praktik-praktik lokal yang menggambarkan kearifan dan tradisi masyarakat setempat, seperti pembangunan rumah panggung oleh masyarakat adat di Makassar, pembagian daerah perairan sungai menurut fungsinya oleh suku Baduy, dan sistem subak pada pertanian masyarakat di Bali. 9. Masyarakat Bali menggunakan sistem subak untuk mengatasi lahan pertanian yang miring. Keadaan ini menunjukkan kearifan lokal dalam suatu masyarakat memiliki kedudukan sebagai A. Aturan dalam masyarakat yang bersifat fleksibel, B. Aturan yang wajib dipatuhi semua warga, C. Solusi kreatif bagi masyarakat dalam menghadapi masalah, D. Pedoman hidup yang menyebabkan masyarakat menjadi terbelakangan, E. Pengetahuan masyarakat yang bersifat tradisional dan ketinggalan zaman. Jawaban yang benar adalah C. Sistem subak adalah solusi kreatif dari masyarakat Bali untuk mengelola irigasi dan pertanian di daerah yang memiliki topografi miring. Hal ini menunjukkan kemampuan masyarakat lokal untuk menemukan solusi yang cocok dengan kondisi lingkungan mereka. 10. Program pembangunan yang baik merupakan program pembangunan yang berasal dari bawah, yaitu masyarakat. Program pembangunan dari bawah mengindikasikan bahwa A. Masyarakat menjadi objek pembangunan yang diluncurkan pemerintah, B. Masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup dalam mengatasi masalah yang dihadapinya, C. Masyarakat belum memiliki kemampuan meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri, D. Masyarakat dapat memetakan segala kebutuhannya sehingga program pembangunan tepat guna, E. Pemerintah pusat menyerahkan semua masalah yang berkaitan dengan program pembangunan kepada pemerintah daerah. Jawaban yang benar adalah D. Dalam pendekatan pembangunan dari bawah, masyarakat terlibat langsung dalam proses pemetaan kebutuhan dan solusi untuk masalah yang mereka hadapi. Hal ini memungkinkan program pembangunan yang lebih tepat dan relevan karena dibangun berdasarkan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.